7 fadilah mengamalkan laqad ja'akum. Di antaranya adalah sehat walafiat, awet muda, panjang umur, rizki mudah dan lancar, serba kecukupan, terjaga dari sihir, santet, teluh, guna-guna dan dari kejahatan makhluk-makhluknya Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir An Muallim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, berikut ini 7 kelebihan atau 7 fadilah. Artinya fadilah adalah kelebihan atau keutamaan mengamalkan laqad ja'akum rasulun ila akhirih, sampai kepada akhirnya. Menurut para ulama al-hikmah, di dalam kitab-kitab hikmah, para ulama telah membuktikan minimal ada 7. Ini minimal, berarti kan fadilahnya sangat banyak sekali. Iya, fadilahnya mengamalkan laqad ja'akum itu sangat banyak sekali, tetapi minimal 7 ini, 7 fadilah. Perhatikan, fadilah yang pertama adalah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, sehat walafiat lahir dan batin. Kemudian fadilah yang kedua, wajah berseri-seri, awet muda, dan tenaga juga awet muda. Bukan hanya wajahnya saja yang awet muda, tetapi tenaganya loyo, tidak. Ini wajahnya awet muda, tenaganya juga awet muda. Kemudian yang ketiga, panjang usia atau panjang umur yang barokah. Bukan hanya panjang usia, tapi usia yang sia-sia. Ini panjang usia, panjang umur dan barokah. Hidupnya itu penuh manfaat dan barokah. Kemudian yang keempat, rezekinya mudah dan lancar, deras mengalir, bagaikan hujan yang sangat deras, bagaikan aliran air sungai yang sangat deras, bagaikan ombak yang selalu datang silih berganti, tidak ada putus-putusnya. Kemudian yang kelima, serba kecukupan dan bebas hutang. Ini sangat penting ya. Serba kecukupan, apa-apa dicukupi oleh Allah. Minta ini cukup begitu, minta itu cukup. Dan yang penting lagi adalah bebas hutang. Kalau merasa cukup tapi ternyata hasil hutangan, ya ini kan namanya tidak cukup. Karena itu bukan uang sendiri, tapi uang hutangan, uang orang lain. Kemudian yang keenam, dijauhkan dari sihir, santet, teluh, guna-guna, gendam, dan gangguan jin. Ini yang makhluk yang tidak kelihatan ya, makhluk gaib. Kemudian yang ketujuh, dijaga dari kejahatan manusia dan binatang buas. Kan manusia ada yang jahat, binatang buas. Ini kalau di kota nggak ada binatang buas, ya ada lah, kalajengking misalnya, kelapang, ular, ya tetap ada. Serta binatang berbisa. Ini 7 fadilah atau ke-7 keutamaan mengamalkan laqad ja'akum. Lalu bagaimana tata cara mengamalkan laqad ja'akum? Lah, menurut penjelasan dari guru-guru kami ya, termasuk juga ibu kami sendiri, ibu kami dari guru-gurunya, beliau mengajarkan membaca laqad ja'akum itu yang pertama tatkala bercermin atau berkaca. Jadi tatkala berkaca atau bercermin jangan lupa membaca laqad ja'akum begitu. Itu laqad ja'akumnya kan tertera di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128. Tapi mengamalkannya tidak hanya satu ayat, ditambah dengan ayat yang paling akhir yaitu 129. Ingat nih ya, kalau untuk berdalil, untuk baca tiba berjanji misalnya, hanya ayat yang ke-128 doang nggak masalah. Tetapi kalau untuk tujuan amalan,
ingat tujuan amalan, maka dilengkapi dengan ayat yang ke-129. Ini kalau mau bercermin satu ya. Yang kedua, tatkala hendak berdiri daripada sholat, kita kan habis mengerjakan sholat fardu. Sholat fardu, kemudian kita biasanya berzikir, kemudian berdoa, ya kan. Setelah berzikir dan berdoa, biasanya kan mau pergi nih, mau menjalankan aktivitas apapun, mau kerja kayak mau ngapain kayak gitu, sebelum berdiri ingat membaca laqad ja'akum. Dibaca berapa kali? Cuma sekali doang, 1 kali doang. Asalkan kita senantiasa membaca laqad ja'akum. Lalu mengapa di dalam laqad ja'akum itu ada fadilah yang sangat banyaknya? Begitu ya. Karena di dalam laqad ja'akum itu kita meyakini bahwa Rasulullah SAW datang kepada kita. Karena bunyi ayatnya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Ini kalau untuk amalan ingat 2 ayat sekaligus ya, 2 ayat sekaligus. Ini di dalam surat At-Taubah ayat yang paling akhir, 2 ayat yang paling akhir dari surat At-Taubah. Maknanya laqad ja'akum, laqad ja'a, sungguh telah datangkum kepada kalian rasulun, oleh seorang utusan. Nah, yang datang kepada kita itu seorang utusan, siapa? Nabi Muhammad SAW. Min anfusikum, dari jenis diri kalian sendiri, golongan manusia. Azizun, yang sangat kuat perkasa, alaihi, atasnya Rasul, ma'anittum, pada sesuatu yang anittum. Anata itu artinya sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang membuat susah, membuat fakir miskin, sesuatu yang membuat dosa dan seterusnya. Itu semuanya akan dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Harisun, yang sangat kepingin, alaikum, atas kalian. Bil mu'minina, pada orang-orang yang beriman, raufun rahim. Raufun, ya, Rasulullah SAW dikasih sifat oleh Allah, raufur rahim. Coba bayangkan ya, raufun, sangat belas kasih, sangat penyayang, itu Rasulullah. Maka tatkala kita membaca ayat ini, kita meyakini bahwa Rasulullah SAW mendatangi kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian tatkala kita sudah membaca ayat 128, di dalam hati kita melanjutkan fa in tawallaw. Fa in tawallaw, jika berpaling oleh kalian, faqul, maka katakanlah, hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Lah, kalau ayat yang ke-129 ini ada datang hadis ya, hadis tentang fadilahnya. Tetapi kalau ayat yang 128 itu benar-benar tajrib dari para ulama ya, sudah dibuktikan oleh para ulama al-hikmah. Fa in tawallu, jika berpaling oleh kalian, faqul, maka katakanlah, hasbiyallah, kecukupanku itu hanya Allah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya lah saya bertawakal, pasrah. Wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim, sedangkan Dia adalah Tuhannya arsy singgasana yang sangat agung. Nah, untuk mengamalkan laqad ja'akum, ingat ini untuk amalan loh ya, amalan harus 2 ayat. Karena fadilahnya kalau hanya 1 ayat kurang lengkap tanpa ditambahi dengan ayat yang paling akhir, yaitu ayat yang ke-129. Oleh sebab itu silahkan dihafalkan, kemudian silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.